Pesantren BM.com membangun generasi Qurani produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semuanya, Ustaz Ridwan selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nizam Tapos, pengisi pengajian rutin. Semoga Allah senantiasa berkahinya, amin. Amin. Yang saya hormati Ustaz Endang Sufisna, Polri kita dari Pandeglang. Semoga lantunan suaranya senantiasa mendapatkan berkahnya Al-Quran, dan semoga kita yang mendengarkannya juga mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Abah Haji Ibrahim selaku sesepuh Blok C, pendiri Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati. Kemudian Bapak Abdul Munir, Ketua RW 06, yang semoga senantiasa ditambahkan kemuliaannya oleh Allah. Yang saya hormati Bapak Herman Effendi, Ketua RT 05 RW 06. Semoga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin. Yang saya hormati Bapak Mukhtar Ziz, Ketua DKM Al-Muhajirin Blok C, yang saat ini sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segera Allah turunkan kesembuhan untuk beliau. Allahumma rabban nas adhib ba'sa washfih wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama, amin. Kemudian kepada Ibu Herlista, Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin, yang semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga jamaah sekalian yang alhamdulillah malam hari ini berkumpul bersama dalam sebuah event yang luar biasa ini, dalam pertemuan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkahnya dan juga duduknya, setiap detiknya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, bahwasanya pada malam hari ini Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan kesehatan, Allah masih jaga kita dalam keimanan dan keislaman kita, dan ini adalah harga yang sangat mahal. Karena di luar sana banyak orang yang tidak mengetahui keimanan yang benar,
mereka terus-menerus dalam kesesatan sehingga terjauhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan dan keislaman adalah harga yang mahal, dan sampai hari ini Allah masih meliputi kita dengan nikmat iman dan Islam ini. Semoga selamanya kita tidak hanya bertemu dalam satu majelis ini saja. Kita tidak ingin bertemu dalam dunia saja, tapi kita juga ingin bertemu dalam jannahnya Allah SWT. Kita bersama-sama amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada beliau uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minadz dzulumatil jahiliyah ila nuril Islam, dari kegelapan jahiliyah menuju ke cahaya yang terang benderang dengan al-Islam. Masya Allah, tabarakallah, beliau adalah nanti satu-satunya Nabi yang kelak akan memberikan syafaat, yang bisa kita mintain tolong di sana. Sementara nabi-nabi dan rasul yang lain tidak mampu memberikannya. Semua nabi di sana nanti mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya hanya mengkhususkan diri dan keluarganya saja. Ketika Nabi Adam dipanggil, Nabi Adam, Anda sudah melakukan tugasnya di dunia dengan sebaik-baiknya, maka masuklah kamu ke dalam surganya Allah. Nabi Adam masuk begitu saja. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Tapi kemudian Rasulullah SAW, saat itu beliau sujud di bawah aras, terus sujud dan tidak pernah bangun dari sujudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Padahal surga semuanya sudah terbuka untuk Anda." Jawabannya adalah ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, tolong masukkan umatku ke dalam surganya. Tolong masukkan umatku ke dalam surgamu ya Allah. Maka kemudian sebagian besar umat Rasulullah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala atas syafaatnya. Diberikannya kita secawan air dari telaga Al-Kautsar. Maka barang siapa yang meminumnya seteguk saja, tidak akan pernah kehausan selamanya. Begitu cintanya Rasulullah terhadap kita, dan begitu rindunya baginda pada kita. Apakah kita juga cinta kepada Rasulullah? Cinta apa cinta, Bu? Kok diam saja, Bu? Cinta enggak kita kepada Rasulullah? Apa buktinya? Yuk coba kita lantunkan salawat ini. Bisa enggak sebagai pembuktian bahwa kita mencintai Rasulullah? Ikuti ya, Bu ya. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib qaliban qurbal habib. Bisa, Bu? Nggak bisa. Mana buktinya? Kalian cinta Rasulullah. Mana? Tapi kalau lagu ini biasanya hafal nih. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah. Mana buktinya? Kan cinta itu kan perlu bukti, betul nggak Pak? Benar nggak? Kalau Bapak dulu ingat nggak waktu melamar si ibu nih untuk menjadikan istrinya, kira-kira sang perempuan butuh bukti atau tidak? Pasti butuh kan ya? Dan sekarang kalau ditanya mana buktinya cinta Rasulullah, sedangkan selawat-selawat aja nggak hafal. Ya, padahal ini syair, Bu, Masya Allah, melambangkan sebuah kerinduan yang sangat dalam kepada baginda. Lau kana bainana al-habib, seandainya di antara kami ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebuah kerinduan yang dalam. Kenapa kita rindu? Karena kita cinta dengan Rasulullah. Kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Sebuah keharusan agar kita dimudahkan oleh Allah mengikuti langkah-langkahnya. Kan Allah sudah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, jika kalian, maksudnya kalian itu kita, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Akunya ke Rasulullah. Kita benar nggak cinta kepada Allah? Benar. Maka syaratnya adalah dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Tanpa itu semua mustahil. Maka tanpa itu semua cinta kita bakal ditolak tuh, karena tidak sesuai SOP. Allah sudah menurunkan SOP-nya dalam Al-Quran. Mana? Siapa orangnya yang mencintai aku? Ikutilah Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan berikan cinta kepada kita, sekaligus Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kita berikan satu kepada Allah, Allah balas dengan dua hal. Masya Allah. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengikuti baginda dalam setiap langkahnya, dalam ibadahnya, kalau tidak ada rasa cinta dalam dada? Mustahil. Itu satu hal yang mustahil, Bu. Berat. Kalau kita tidak ada cinta dalam dada kepada Rasulullah. Benar, sesuai. Gak mungkin kita bisa menjalankan apa-apa kalau dalam hati kita tidak ada rasa cinta terhadap yang kita ikuti. Maka nanti sholat akan menjadi berat, puasa akan menjadi berat, ibadah lain akan menjadi berat, apalagi haji. Sayang katanya duitnya, mending buat beli tanah gitu katanya. Kenapa? Belum ada rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lau kana bainana al-habib latana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghib taliban qurbal habib. Seandainya baginda Rasulullah ada di tengah-tengah kamu, ladadal qasi wal qarib, maka semuanya akan mengumpul, semuanya akan rapat dari dekat maupun dari jauh. Min thaibatin qoblal maghrib, untuk mendapatkan kebaikan sebelum berakhirnya semua itu. Taliban qurbal habib, semuanya akan meminta posisi yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah. Loh, kenapa harus dekat-dekat dengan Rasulullah? Biqurbihi nafsu taqid. Kalau dekat dengan Rasulullah, hati akan menjadi tenang. Sebagaimana Hanzalah, sahabat Nabi, yang mengatakan, wahai Rasul, ketika kami berada di sisimu ya Rasul, seolah-olah surga terpampang di depan mata saya. Seolah-olah neraka terpampang dekat sekali dengan saya, sehingga saya takut kepada Allah. Tapi manakala jauh dari engkau ya Rasulullah, kami yang disibukkan kembali dengan anak-anak kami, dengan istri kami, dengan dunia ini ya Rasul. Bagaimana ini kami ya Rasulullah? Cinta yang mendalam membuat mengarahkan kita untuk bisa mengikuti beliau dengan sempurna. Biqurbihi nafsu taqi wa tad'u Allah fayujib. Jika engkau ya Rasul berdoa kepada Allah, pasti diijabah. Inilah alasan kenapa kita ingin bertemu Rasulullah, kenapa kita ingin berdekatan
dengan Rasulullah agar kita didoakan oleh beliau dan doanya pasti dikabulkan. Kenapa? Karena beliau adalah orang terkasihnya Allah. Terkasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita nggak suka? Apa kita nggak ingin cinta kita diterima, Bu? Doa kita akan dikabulkan. Siapa yang tidak dikabulkan ketika didoakan Rasulullah? Semua dikabulkan. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat as-sabiqun al-awwalun, ketika dalam peperangan Badar, Rasulullah mendoakan beliau, ya Allah, jadikanlah saat ini saat dalam memanah, panahnya tidak pernah meleset dari mengenai musuh. Maka semenjak itu tidak ada satu busur panah pun yang dilontarkan kecuali semuanya tepat mengenai sasaran. Ya Allah, jadikanlah doa-doanya dikabulkan. Maka saat doa apapun dikabulkan oleh Allah SWT, karena doa Rasulullah SAW. Itu Abbas masih anak-anak, Anas bin Malik masih anak-anak juga. Dielus kepalanya, didoakan, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih dalam agamanya. Masya Allah, tabarakallah. Ibnu Abbas kemudian menjadi sahabat muda, menjadi ulama muda saat itu, dan menjadi rujukan semua sahabat-sahabat senior. Semua dikabulkan doanya. Orang yang didoakan oleh Rasulullah dikabulkan. Bahkan ada anak muda. Anak muda ini nekat sekali ngomong begini, ya Rasulullah, saya mau berislam, tapi satu hal, izinkan saya untuk tetap berzina, itu adalah kegemaran saya. Nekat sekali dia. Ini membuat Umar bin Khattab marah besar, sampai-sampai hampir membunuhnya. Umar kan kalau marah nggak tanggung-tanggung dia, nyabut golok. Kata Rasulullah, tahan Umar. Ini anak muda berani ngomong terang-terang di depan Nabi, ya Rasulullah, saya mau berislam, tapi biarkan saya tetap melakukan kegemaran saya. Apa kegemaran kamu? Saya senang berzina. Tapi Masya Allah, Rasulullah dengan lembutnya membuat argumen yang sangat jitu. Rasulullah hanya bertanya, kamu punya ibu? Punya. Kamu punya saudara perempuan? Punya. Kamu punya anak perempuan? Punya. Rupanya sudah punya anak. Bagaimana kalau ibumu dizinai orang? Apakah kamu rela? Tidak ya Rasul, demi Allah. Bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinai orang? Apakah kamu rela? Tidak ya Rasulullah. Bagaimana kalau anak perempuan kamu kelak dizinai oleh orang lain? Apa kamu rela? Demi Allah, saya tidak rela ya Rasulullah. Lalu dipegang dadanya anak muda tadi, didoakan oleh Rasulullah kepada Allah. Semenjak saat itu peristiwa tersebut sangat terkenang, dan si pemuda tadi kemudian dikirim ke satu daerah menjadi muadzin tetap sampai matinya di sana. Wa tad'ullah fayujib anwaru taha la taghib balighna liqahu ya mujib. Ya Habibi ya Muhammad. Bareng yuk Bapak Ibu. Ya Habibi ya Muhammad, ya Tabibi ya Mumajjad, Anta dhul fadlil mu'ayyad, Jalla man salla alaihi. Ya Habibi ya Muhammad, ya Tabibi ya Mumajjad, Anta dhul fadlil mu'ayyad, Jalla man salla alaihi. Law kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. اللهم صل على محمد.
Silakan bisa dilihat YouTube pesantrenbayang.com. Di sana ada lagu Laukana bin Anan Habib. Bapak Ibu rahimakumullah, rupanya Rasulullah jauh-jauh hari sudah menyatakan cintanya kepada kita. Sebuah peristiwa 1400 tahun yang lalu ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, beliau menyampaikan ungkapannya kepada para sahabat, ana ashtaqun ila ummati. Beliau menyampaikan, ana ashtaqun ila ummati. Aku, kata Rasulullah, aku rindu dengan umatku. Kata sahabat dengan terheran-heran mengatakan, wa nahnu min ummatika ya Rasulullah. Kami ini umatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walakin antum ashabi. Akan tetapi kalian adalah sahabatku. Laisa min ummati. Tambah bengong sahabat. Faman ummatuka ya Rasulullah. Akhirnya para sahabat bertanya, lalu siapa yang dimaksud dengan umatmu ya Rasulullah? Hum lam yarawnani walakin yu'minuna bi. Mereka yang disebut umatku adalah mereka orang-orang yang tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka mengikutiku, beriman kepadaku. Itulah umatku. Maka siapakah umat Rasulullah SAW? Kita semua adalah umat beliau. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang ternyata sudah dirindukan kehadirannya oleh beliau Rasulullah SAW. Semenjak 1400 tahun yang lalu beliau sudah merindukan kita. Siapa yang dimaksud dengan umat beliau? Umat beliau adalah orang-orang yang hidup setelah zaman beliau dan tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi orang-orang itu mengimani beliau. Itulah yang disebut dengan umat Rasulullah SAW. Kitalah orangnya. Kitalah orangnya yang sedang dirindukan kehadirannya oleh Rasulullah SAW. Kelak nanti ketika bertemu dengan beliau, kelak ketika bertemu di padang mahsyar nanti, kita akan dipanggil dengan sebutan yang khas, ummati, ummati. Masya Allah. Bapak Ibu rahmatullah, maka alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala atas sebuah peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya to the point aja kayaknya Bu ya. To the point ya Bu ya. Pesannya apa sih? Ya, jadi kepo ibunya. Sampaiin enggak Bu? Ya. Pengen dengar enggak Bu? Pengen banget apa pengen aja? Ada pesan penting di balik peristiwa Isra Mi'raj. Barangkali ini belum disampaikan oleh ustaz kita, oleh guru-guru kita, maka saya ingin sampaikan. Kenapa saya sampaikan ini? Pengalaman saya dalam mengirim bantuan ke Palestina. Banyak mendengar ceramah-ceramah para khatib, para syekh, baik bertemu di perbatasan. Alhamdulillah dari 2019 kemudian menjelang COVID itu juga saya sudah 3 kali ya berkunjung ke perbatasan Palestina dengan Lebanon. Saya waktu ke Lebanon itu sampai melihat pasukan Garuda yang pasukan Indonesia yang diutus untuk menjaga perdamaian PBB di sana. Dan kemudian juga mendekati ke markas Sayyid Hasan Nasrullah, pemimpin Syiah di sana, dan juga ke pemukiman Palestina yang ada di Lebanon. Betapa kondisinya sangat sulit di sana. Meskipun sudah bertahun-tahun mereka hidup di sana, mereka tidak juga diakui sebagai penduduk Lebanon. Selamanya pengungsi menjadi pengungsi, tidak punya kebebasan. Bahkan pekerjaan pun tidak bisa bekerja di kantoran, hanya pekerja-pekerja keras saja.
Tidak hanya itu, setiap keluar masuk harus checklist menggunakan checkpoint menggunakan surat setiap hari. Kemudian kami juga mengirim bantuan ke pengungsi Palestina yang ada di Turki. Di Turki, di Istanbul ada sekolah Iqra. Di sana isinya anak-anak yatim yang ditinggalkan syahid orang tuanya. Mereka sekolah di sana, diberikan tempat dan juga dibiayai. Salah satunya dari kami, dari SPM. Kemudian juga di Yordan kami bekerja sama langsung dengan KBRI untuk Kerajaan Yordan. Waktu itu masih kedubesnya, ketua dubes namanya Bapak Andi Rahmianto. Di Yordan ada 2,3 juta pengungsi Palestina yang ada di sana. Sehingga saya ingin menyampaikan pesan penting dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Maha suci Allah. Kalimatnya, ayatnya didahului dengan Maha suci Allah. Kenapa menggunakan Maha suci Allah? Subhanalladzi asra, menandakan Maha suci Allah dari kedustaan, Maha suci Allah dari kelemahan, Maha suci Allah dari keterbatasan. Untuk asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di kota Mekah. Masjidil Aqsa ada di mana? Di Palestina. Yang belum tahu ya, ada di kota Baitul Maqdis, atau lebih dikenal dengan Yerusalem atau kota Al-Quds ya. Jadi kotanya itu bisa bernama Baitul Maqdis, bisa Yerusalem atau Al-Quds, semuanya benar. Dari Mekah ke Palestina, beliau menempuh jarak 1239 km. Pada saat itu kalau ditempuh jalan darat menggunakan onta itu perlu waktu 2 bulan. 2 bulan, Bu. Tetapi kemudian cukup dilewati dalam kejapan mata, karena kecepatan buruk itu sejauh mata memandang. Jadi pandangannya ujungnya di mana, disitulah buruk itu sampai. Sehingga secepat kilat Rasulullah dibawa menggunakan buruk menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian ditambatkan di sana buruknya di sebuah pintu yang namanya pintu Al-Maghribah. Satu pintu yang tidak bisa dikunci malam itu oleh paroki, oleh pendeta ya. Karena pada saat itu Al-Aqsa masih dikuasai oleh kaum Nasrani, oleh kaum Romawi. Ini perlu diingat ya. Pada saat itu Rasulullah diisrakan tahun berapa? Tahun 10 kenabian, bukan 10 hijrah, 10 kenabian. Jadi Nabi baru menyampaikan wahyunya, baru menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat, mengislamkan masyarakat 10 tahun. Kemudian Rasulullah ketika ada diberikan musibah yang sangat berat, meninggalnya istri yang sangat dicintai, Sayyidati Khadijah, kemudian meninggalnya Pamanda yang selama ini menjaganya, membelanya saat dia dicemooh oleh orang-orang musyrik. Dua-duanya diwafatkan oleh Allah SWT. Beliau sedihnya amat dalam, sedih dengan sangat sedihnya. Kemudian diberikan hiburan, diperjalankan oleh Allah SWT dengan perjalanan yang sangat jauh, yang seharusnya 2 bulan cukup dengan sekejapan mata. Satu pintu yang tidak dapat dikunci pada malam itu, namanya pintu Al-Maghribah. Kapan orang ini bicara? Orang ini bicara, parokinya, yakni pendeta pada saat itu, namanya paroki yang menjaga Baitul Maqdis.
pada saat hijrahnya kaum muslimin diperintah oleh Rasulullah ke Habasyah. Nah, kalau ada yang ingat sejarah, bahwa sebelum hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, diawali dengan hijrah ke Habasyah. Tapi Nabi tidak ikut, karena Nabi ada tugas lain. Jadi, singkat cerita, ketika utusan dari Rasulullah yang namanya Ja'far bin Abdul Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, jadi abangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau mengungkapkan tentang Islam kepada seorang raja di sana, Raja Najasyi, maka ternyata di sana ada Abu Sufyan yang sengaja menguntit mereka. Pada saat itu Abu Sufyan belum Islam. Ketika menyampaikan tentang Islam, Abu Sufyan tiba-tiba menimpali, "Jangan percaya, Raja." Terus kata raja, "Kenapa kamu mengatakan dia jangan percaya? Muhammad itu pembohong. Buktinya apa?" Buktinya, kata Abu Sufyan, buktinya Muhammad pernah mengadakan perjalanan cukup 1 malam, dia menuju Masjidil Aqsa, menuju Baitul Maqdis. Ini sesuatu yang mustahil, kan Raja? Ternyata ada salah seorang penasehat raja, salah seorang paroki, angkat bicara dia. Sebentar. Kejadiannya kapan? Bulan Rajab 27. Saya ingat. Saya tahu betul kejadiannya dan saya meyakini sekarang. Pada saat itu, di malam itu saya seperti biasa, saya menutupin semua pintu Masjid Al-Aqsa. Tetapi ada satu pintu, jumlah semua pintu itu ada 16. 16 pintu. Saya menutup semua pintu kecuali satu pintu yang tidak bisa saya tutup. Saya sampai minta bantuan ke teman-teman saya, "Ayo kita tutup pintu ini, Al-Maghribah." Tapi tidak seorang pun bisa menutup pintu itu. Akhirnya saya kelelahan dan saya tidur. Biarkan pintu itu terbuka. Ini sejarah loh ya. Dan pagi harinya, kata paroki ini, pagi harinya saya periksa pintu tadi yang tidak bisa saya kunci, yang tidak bisa saya tutup itu. Saya melihat ada bekas dadung tahu ya? Tali onta, bekas tali yang berada di pintu Maghribah. Di salah satu temboknya ada lubang. Lubangnya itu bekas seseorang menambatkan binatangnya di situ. Dia sih bilang mungkin kuda atau sejenisnya, padahal burung. Dan kata paroki tadi, saya meyakini malam tadi adalah malam pertemuan para nabi di situ. Mereka bermunajat kepada Allah. Saya meyakini itu. Masya Allah, tabarakallah. Terbukti kebenarannya peristiwa Isra-nya Rasulullah SAW. Rasulullah menambatkan buruknya kemudian menuju Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli itu, Pak, Ibu, masjid yang kubahnya itu biru. Jadi awas ya, ada dua. Ada yang kubahnya emas, ada yang kubahnya biru. Saya ingin bertanya ke ibu-ibu nih, yang benar Masjid Al-Aqsa itu yang mana? Kubah biru apa kubah emas? Coba, mau apa? Masjid Al-Aqsa itu yang kubahnya emas apa kubah biru? Yang benar mana? Dua-duanya Masjid Al-Aqsa. Kenapa begitu? Masjid Al-Aqsa itu dulunya Bapak Ibu sekalian hanya ada tembok keliling saja yang ada pintunya. Luasnya adalah 14,4 hektar. Di situ belum ada kubah pada saat itu. Namun sekarang ada Masjid Al-Qibli dan ada Qubatus Sakhra. Itu ada ceritanya, ada kisahnya. Bahwa kemudian setelah menambatkan buruknya di pintu Maghribah, Rasulullah berjalan menuju Masjid Al-Qibli yang kubah biru tadi. Kemudian ngapain? Rasulullah sholat bersama para nabi. Rasulullah memimpin sholat bersama para nabi, 124.000 nabi sholat bersama Rasulullah. Dan Rasulullah ditunjuk menjadi imamnya oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Assalatu wassalamu alaik ya man
أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام. Masya Allah. Pendengar subuh, kira-kira kalau kita dengar tarhim seperti itu, tarik selimut atau bangun, Pak? Bu, kalau ada tarhim kayak gitu, bapaknya lari selimut atau bangun, Bu? Bangunin, Bu, diisi paretan air, Bu. Bangun, Apa artinya? Wa taqaddamta lis-salati fa shalla. Rasulullah pertama-tama mendirikan salat dan beliau salat bersama penduduk langit. Ya, para nabi-nabi itu, dan wa antal imam, engkau Rasulullah sebagai imamnya. Kira-kira kalau sudah seperti itu, kira-kira siapa nabi yang terbaik? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bukan Nabi Adam imamnya, bukan Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu Khalilullah, bapaknya para nabi, abul anbiya. Bukan Nabi Ibrahim imamnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dicatat, salat bersama artinya apa? Sudah menjadi ketentuan yang mafhum bahwa ibadah yang benar kepada Allah semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah salat. Artinya apa? Agama yang hak, yang benar adalah agama yang ada salatnya. Udah selesai. Betul atau betul? Siapa yang mau protes? Ayo. Seandainya, kebayang nggak, Bu? Seandainya sholatnya beda-beda, ibadahnya beda-beda, terus udah qomat nih, udah dirikan sholat, Nabi sebagai imam, kira-kira celingak-celinguk nggak yang makmumnya? Nah ini makmumnya, oh ibadahnya gitu ya? Kenapa sih? Oh kayak gitu. Kan begitu mestinya ya? Ini kan enggak. Semua sudah maklum, ibadah ya begitu. Maka ibadah yang benar, ibadah yang hak adalah salat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Menyembahnya seperti apa? Salat, tidak ada lain, tidak ada. Kemudian setelah itu beliau menuju ke tempat satunya nih, yang sekarang kubah emas, itu namanya Qubatus Sakhra. Kubah batu. Kenapa dinamakan Qubatus Sakhra? Disitulah ada batu di mana Rasulullah kemudian berdiri di atas batu itu sebelum akhirnya beliau dinaikkan, dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Di batu itu, bahkan batunya mau ngikut, sudah ngambang nih, lalu dicegah, tidak boleh, sehingga batunya turun tapi tidak nempel ke tanah. Sampai sekarang ada, silakan dicek. Bahkan ada kurun waktu tertentu, setahun sekali itu dia akan naik beberapa senti sehingga betul-betul ngambang ya, jadi kelihatan sekali. Tetapi kemudian oleh Khalifah yang ada saat itu, Abdul Malik, Khalifah Marwan bin Abdul Malik, kemudian menjadikan itu sebagai masjid, dibuat tembok, kemudian dikasih kubah. Sekarang menjadi namanya menjadi Masjid An-Nisa untuk sholatnya para perempuan di situ. Supaya apa? Supaya tidak ada perilaku kemusyrikan. Karena tahu sendiri Pak, biasanya kalau ada hal yang aneh itu nanti cuilin ya, dicongkelin, nanti dibawa pulang. Supaya tidak sampai terjadi seperti itu, kemudian dibuatlah masjid segi 6 mengelilingi batu tadi ya. Itu adalah tempat Rasulullah Mi'raj sampai ke langit. Nah itu peristiwanya Isra. Maka kembali pertanyaannya adalah, kenapa ya kok Allah
mengisrakan Nabi dulu sebelum akhirnya memi'rajkan beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Allah SWT. Yang pertama, jadi pesannya cuma dua. Pesan yang pertama ini, kalau ada pertanyaan, kenapa sih Rasulullah harus Isra dulu? Padahal kan gampang kan? Allah langsung memi'rajkan dari Masjidil Haram. Terus kira-kira mudah apa mudah, Bu? Kalau bagi Allah kun fayakun, tidak ada yang sulit bagi Allah. Gampang sebenarnya. Tapi mengapa harus Isra dulu? Ada pesan dari Allah SWT dan ini diterjemahkan oleh para ulama. Kalau dalilnya ini dalil akli. Para ulama sepakat mengatakan ini adalah pesan Allah kepada kita agar kita tidak melupakan Masjid Al-Aqsa. Nah, itu pesannya. Agar kita tidak melupakan Masjid Al-Aqsa, agar kita tetap menjaga kesuciannya dari noda-noda orang-orang musyrik, dari noda kafir musyrik yang ada di sana yang berusaha menguasainya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini sebuah pertanyaan dari Maimunah, seorang sahabiah, salah satu sahabat perempuan, kemudian menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afdina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, salat, datanglah ke sana, berkunjunglah ke sana dan salatlah 2 rakaat di sana. Maka kembali Maimunah tadi bertanya, ya Rasulullah, karena jarak yang jauh dan karena satu hal kami tidak bisa berkunjung ke sana, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kirimkan Zaid. Zaid itu minyak zaitun, minyak. Agar apa? Agar memastikan Masjidil Aqsa tetap terang dan terus dibuat beribadah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pastikan Masjidil Aqsa tetap terterangi dengan minyak tersebut. Ini pesan yang bisa dimaknai lugas, tapi juga bisa dimaknai dengan makna lainnya. Zaid ini artinya bantuan. Karena apa? Karena Masjid Al-Aqsa sekarang nggak lagi pakai minyak, sudah pakai listrik di sana. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah apa? Bantuan-bantuan kita, memastikan orang-orang bisa beribadah dengan tenang di sana, memastikan mereka para murabitun, orang yang selalu menjaga Al-Aqsa itu setiap hari bergilir, Pak. Merelakan dirinya, nyawanya dan keluarganya, setiap mau jaga di Al-Aqsa itu mereka menulis wasiat untuk keluarganya. Wahai anakku, wahai istriku, kalau aku tidak kembali, berarti aku sudah kembali kepada Allah, tolong relakan saya. Mereka mau makan dari mana kalau nggak kita kirimin, Pak? Mereka mau makan dari sementara kerja nggak mungkin, karena tugas dia bergilir. Kenapa harus dijaga terus supaya ada jamaah yang sholat di situ? Agar tidak menjadi alibi Israel untuk menghancurkan Al-Aqsa karena mengatakan masjid ini sudah tidak dipakai. Maka terpaksa kami bongkar. Mereka kan begitu maunya. Bahkan Israel hari ini sudah membuat gambaran rancangan bangunan pengganti Masjid Al-Aqsa. Mereka sudah berupaya keras untuk menghancurkan Al-Aqsa sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dengan cara apa? Dengan melubangi bawahnya, dibuat gorong-gorong, bahkan dibuat kota wisata di dalamnya, di bawahnya. Tujuannya cuma satu, agar Masjid Al-Aqsa roboh dengan sendirinya. Kenapa demikian? Kalau dirobohkan langsung, pasti orang Islam semua yang ada di Sudirman ini akan teriak, akan jihad di sana. Oh iya, itu macam-macam nih sama kami. Mereka pasti takut. Jadi caranya gimana? Dibuatlah gorong-gorong di bawahnya, dibuat kota wisata, sehingga setiap harinya dikunjungi oleh Yahudi di seluruh dunia di sana. Mengatakan ada artefak-artefak di bawah, ternyata artefaknya tidak ditemukan sampai hari ini. Mereka mengklaim kami punya hak untuk memiliki tanah ini karena dulu peninggalan pendahulu-pendahulu kami ada di bawah sini. Ternyata sampai hari ini tidak pernah diketemukan. Yang ada terus dibuat terowongan, dilubangi terus, Pak. Bahkan para ilmuwan mengatakan seandainya ada gempa kecil saja, Al-Aqsa akan ambruk. Tapi
Subhanallah, Allah masih jaga Masjid Al-Aqsa hingga hari ini untuk kita. Masih kokoh berdiri sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, siapa yang jaga? Allah. Tugas kita apa? Membantu supaya memastikan di sana masih ada orang beribadah. Tentu orang yang beribadah terhalang untuk mendapatkan pekerjaan karena kerjanya jaga Masjid Al-Aqsa. Digilirkan Pak, Bu. Jadi hari ini dan besok orangnya beda. Kecuali hari tertentu Ramadan, itikafnya semua bareng. Kalau hari-hari biasa digilirkan karena nggak boleh banyak-banyak. Israel itu membatasi jamaah Masjid Al-Aqsa. Bahkan ada curhatan seorang ibu-ibu di sana yang rumahnya hanya 300 meter dari Masjid Al-Aqsa. Dia didata, ditulis namanya di dinding Masjid Al-Aqsa. Seumur hidup dia tidak diperkenankan untuk berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Ada Pak. Segolongan ummahat ibu-ibu yang senantiasa setiap sore hanya bisa memandangin Al-Aqsa. Dia nangis sampai meletakkan kursinya di depan rumah. Kepengin banget mengunjungi Al-Aqsa, nggak bisa. Di blacklist namanya. Saya belum lama saya dapat acara webinar via Zoom dengan warga sana Masjid Al-Aqsa. Benar. Salah satunya Hanadi Halawani, perempuan yang ada Instagramnya, ada Facebooknya juga, silakan bisa di searching Hanadi Halawani. Dia selalu memberikan update berita-berita yang ada di Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa hari ini menangis Bapak Ibu sekalian. Al-Aqsa hari ini merintih, dinodai dengan serakah oleh Israel. Semua pintu dibiarkan ditutup, ada yang ditutup permanen. Hanya ada 5 pintu yang dibuka hari ini. 5 pintu yang dibuka, yang 10 ditutup, yang sebagainya permanen, sudah tidak bisa. Kenapa? Di balik pintu-pintu yang ditutup itu mereka melakukan kegiatan ritual-ritual tertentu. Ritual mereka berjoget-joget, cingkrak-cingkrak, katanya beribadah. Beribadah aja begitu. Cingkrak-cingkrak. Dan bagi mereka, para rabi mereka itu artinya ustadz-ustadznya terus-menerus memberikan motivasi, menganggap bahwa selain mereka, selain Yahudi itu boleh diapain aja, disetarakan dengan binatang. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi mereka, kenapa kalau ditanya, kenapa kok mereka Zionis kok gemar banget membunuh orang Palestina, membunuh orang Islam? Bagi mereka selain mereka itu boleh diapain saja. Dan itu termasuk ibadah bagi mereka Pak. Jadi membunuh orang Islam bagi mereka ibadah. Bisa damai gak kalau kayak gitu Pak? Mungkin gak damai. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengatakan, kenapa sih kok gak mau damai? Awas. Sudah diupayakan perdamaian berkali-kali Bapak Ibu sekalian. Ada perjanjian Camp David, ada perjanjian Oslo, semuanya diingkari sendiri oleh mereka. Mereka yang ngajak damai, mereka pula yang mengingkarinya. Jadi kalau lagunya Rhoma Irama itu berlaku bagaimana? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, jadi mereka itu Pak, kerjanya nyerang-nyerang. Tapi kalau terdesak ajak damai. Itu. Terus perjanjian ini, perjanjian itu begitu kerjaannya. Maka pesan dari Allah melalui Isra ini adalah, ingat, mereka itu adalah orang yang terzalimi sekarang. Bantulah mereka Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Minimal sekali dengan doa. Janganlah kemudian sudah tidak membantu, masih sinis pada orang-orang atau lembaga-lembaga yang berusaha untuk menggalang dana. Jangan ya Allah. Karena kita nanti akan ditanyakan oleh Allah, apa yang sudah kamu perbuat untuk melindungi, untuk membela saudara kamu yang tertindas di Masjid Al-Aqsa? Apa usaha kita? Minimal doa lah. Ada yang bilang, woi gak nyampe itu, hati-hati, itu ada modus. Waduh. Bisa datang ke saya, bisa tanya ke saya langsung. Kalau saya urusannya ketemunya dengan ini Pak, Bu, dengan Kedubes NKRI yang ada di Yordan.
Karena satu-satunya tempat pengungsian yang ada kedubesnya itu di Yordan. Seandainya ada kedubes RI di Palestina, mungkin saya bisa ke sana. Karena nggak ada kedubesnya. Karena apa? Palestina dan Israel, Indonesia dan Israel itu tidak melakukan hubungan bilateral. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita menolak timnas Israel untuk masuk ke Indonesia. Setuju? Setuju nggak Pak? Tolak timnas Israel masuk ke Indonesia. Mereka itu penjajah, membantai umat Islam yang sedang beribadah di sana. Ini pesan Allah. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu Pak adalah tempat yang Allah sucikan dari dahulunya. Jadi tempat kedua yang dibangun setelah Ka'bah itu adalah Masjidil Aqsa. Dan jarak pembangunan Ka'bah ke Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Nabi Ibrahim membangunnya di sana. Itu tempat yang Allah sucikan sehingga Allah mengatakan Al-Quds, ya. Sebutannya Al-Quds, tempat yang disucikan. Kemudian Al-Mubarak, tempat yang diberkahi. Itu harusnya yang menempati itu, yang berhak untuk menempati, menjaga dan beribadah di sana adalah hanya orang-orang suci, hanya orang-orang bersih yang menyembah dengan Allah, yang menyembah kepada Allah dengan benar, bukan ahli kemusyrikan. Maka kita lihat dari dulu siapa yang menghuni di sana. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ishak, kemudian anak turunannya Nabi Yakub. Yakub itulah kemudian diberi gelar Israel. Nabi Yakub, kemudian anak turun temurunnya Nabi Yusuf sebelum pindah ke Mesir. Kemudian juga Nabi keluarga Imran juga. Kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, semuanya tinggal di sana. Orang-orang suci Pak. Maka kalau hari ini yang tinggal di sana adalah Zionis Israel, maka harus minggir dari sana, kecuali dia mau berislam, kecuali dia mau menyembah kepada Allah dengan benar. Tidak layak untuk mereka Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah amanah dari Allah SWT, masjid yang Allah sucikan. Nah kemudian pesan kedua adalah mi'rajnya Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah kenapa Allah berkehendak untuk memi'rajkan, memanggil Rasulullah langsung menghadapnya, tidak lagi melalui malaikat Jibril. Padahal perintah-perintah yang lain selalu melalui malaikat Jibril, selalu wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi untuk sholat 5 waktu, kenapa Allah berkehendak untuk memanggilnya langsung? Ini menandakan betapa pentingnya perkara ini. Tidak ada perkara yang lain yang lebih penting daripada perkara ini untuk kehidupan kita. Bahkan sholat adalah kehidupan kita sendiri Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu. Tadi kalimatnya adalah ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, kata Allah. Maka tidak ada urusan yang lebih penting daripada sholat. Tidak ada Bapak. Itulah mengapa Allah memberikan tugas pertamanya sebelum didiskon itu 50 waktu dalam sehari semalam. Kuat nggak Pak? Kira-kira Pak? Kuat apa enggak? 50 waktu, jangan kan 5 waktu Pak, ngos-ngosan kayaknya, berat banget. Terutama sholat asar, sholat isya, subuh, awas nih. 50 waktu Ibu, berarti kalau dihitung 24 jam dibagi 50, itu setengah jam sekali sholat, itu kan baru 48. Ini habis sholat nih, setengah jam kemudian sholat lagi, setengah jam kemudian sholat lagi, itu baru 48, masih kurang 2 lagi. Itu kalau 50 waktu. Tentu ada maksudnya. Apa maksudnya? Agar manusia tahu bahwa sesungguhnya perkara yang paling penting dalam hidupnya, dalam hidup manusia adalah salat, menyembah kepada Allah. Baru kemudian yang lain-lainnya boleh. Allah tahu pasti nggak kuat, dan alhamdulillahnya kemudian ketemu setelah mau turun, ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Ditanyalah kemudian Rasulullah oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, kamu ditugasi
sholat berapa waktu? 50 waktu. Jangan. Kamu menghadap lagi, minta dikurangi. Umatku nggak akan kuat. Rasul balik lagi. Maka seperti itulah kemudian dikurangi 5 jadi 45. Kemudian balik lagi masih kurang, dikurangi 5 terus sampai terakhir 5 waktu. Dan ketika diminta oleh Nabi Musa, minta kurang lagi, sudah malu, cukup 5 waktu itu. Sallallahu Nabi. Coba ini karena jasa siapa? Kita ternyata mendapat korontingan besar. Sholatnya cuma 5 waktu. Jasa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Tabibi ya Mumajjad, anta dhul fadlil muayyad, jalla man salla alaihi. Bapak Ibu rahimahullah, maka kita berkesimpulan bahwa tidak ada perkara yang paling penting di sisi Allah sampai-sampai untuk memberikan tugasnya saja Allah berkehendak untuk memanggil langsung beliau Rasulullah SAW menghadap kepadanya. Bahkan saat itu Jibril sudah tidak mampu lagi mengikuti sampai bertemu dengan Allah, kecuali karena Allah ingin menyampaikan kepada kita betapa pentingnya sholat ini untuk kita. Maka kita mendengar penuturan Stephen Coach Stephen ya, yang baru meninggal kemarin, mu'alaf kita. Beliau mengatakan hidup ini sebenarnya hanya menunggu waktu sholat. Kerja kita itu menunggu waktu sholat, dari sholat ke sholat terus kita. Itulah kehidupan kita. Baru yang lain-lain kita pikirkan. Maka alangkah tidak tahu dirinya kita. Alangkah enggak tahu dirinya kita ketika Allah memanggil kita, menyapa kita dengan panggilan cintanya, lalu kita abai. Ketika kita mendengarkan lantunan azan, kita malah mengerjakan yang lain. Padahal tadinya kita biasa-biasa saja. Ketika azan datang, bukannya datang ke masjid, malah tiba-tiba sibuk nih, saya harus ngerjain ini dulu, saya harus ngerjain ini. Akhirnya tibalah waktu sudah akhir. Jadilah kita orang yang senantiasa mengakhirkan waktu sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Salat ini Pak, tolong dipikirkan. Ini pesan penting dari Allah SWT. Kenapa Allah harus memi'rajkan Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan, Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa salat itu begitu pentingnya bagi kita. Dilihat dari segi apapun, salat ini sudah sangat baik untuk kita. Jadi sebaik apapun orang, ya Allah, dia gemar bersedekah, sedekahnya nggak tanggung-tanggung 1 miliar. Masjid bahkan bisa diselesaikan hanya untuk uang dia saja. Tapi dia nggak sholat, no way, tidak akan diterima amal yang lain-lainnya kalau sholat kita bermasalah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, tak mau tak sembahyang, apa gunanya? Hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kalau nggak sholat nggak ada gunanya Pak. Lewat semua dah. Ya Allah ya Rabb. Apa jadinya kalau kita kemudian lalai dari sholat? Sementara kita mau mengandalkan amalan-amalan yang lain. Tidak Pak, tidak. Sholat utama, sholat yang paling utama. Ayo, sholat dulu kemudian yang lain-lainnya. Sholat dulu, sholat dan sholat lagi terus. Sholatlah dengan benar. Karena ini pesan dari Allah SWT. Ya. Bahkan sholat ini karena saking pentingnya
Tidak ada keringanan bagi kita untuk meninggalkannya, tapi keringanan dalam mengerjakannya banyak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam perjalanan, kita boleh jamak dan qashar. Dikumpulkan salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Janganlah kemudian asar dengan maghrib, nggak bisa, ya. Apalagi dikumpulin semua. Aduh ya Allah. Dan itu cukup 2 rakaat, Bapak Ibu sekalian. Kita mau pulang kampung ke Tegal, ya. Kemudian di tengah perjalanan sudah masuk, sudah keluar kota, kita sudah boleh jamak qashar, ya. Di waktu zuhur, salat zuhur dan asar 2 rakaat. Sudah tinggal nunggu maghrib dan isya. Itu keringanan dan itu selalu dikerjakan Rasulullah ketika dalam perjalanan. Keringanan, Pak. Jadi keringanannya dalam kaifiyah, dalam mengerjakannya, bukan meninggalkannya. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, tidak ada, Pak. Dalam keadaan sakit tetap wajib sholat. Pak, saya nggak bisa berdiri, bisa dengan duduk. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Tatkala datang waktu sholat, maka sholatlah. Allah mengatakan fadkurullah dengan ditafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Fadkurullah maksudnya maka sholatlah. Jadi sholat kadang-kadang Allah sampaikan dengan kata zikir. Ya, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sehingga Allah sering menyebut sholat itu dengan zikir. Maka fadkurullah maksudnya sholatlah dalam kondisi berdiri. Kalau nggak bisa dengan duduk, kalau nggak bisa dengan berbaring, kalau nggak bisa wudhu, bukan karena hanya nggak ada air. Kalaupun ada air tapi nggak bisa berwudhu karena sakit, boleh dengan tayamum, Bapak Ibu sekalian, dipakai tayamumnya, bukan jadi pengetahuan saja, dipakai. Di rumah sakit saya lagi dirawat, kencingnya lewat selang, sholat aja tayamum. Kenapa tayamum? Tayamum itu tidak menggantikan wudhu. Tayamum itu adalah untuk wenangnya sholat agar kita dibolehkan melakukan sholat. Jadi semuanya terbebaskan dengan tayamum itu. Semuanya ringan, semuanya dimakfu, diampuni karena tayamum itu. Meskipun dia mungkin kena najis, meskipun badan pakaiannya karena kencingnya lewat selang ada yang kena najis, meskipun itu semua sah sholatnya. Jangan ragu-ragu lagi, karena tayamum sudah menggantikan semuanya. Listibahatis salati, nawaitu tayamuma listibahatis salati. Fardhon lillahi ta'ala. Jangan tinggalkan sholat, Bu. Jangan tinggalkan sholat, Pak. Karena sholat itu tidak untuk ditinggalkan, tapi untuk didirikan. Terus, bagaimana caranya? Berat, sholat memang berat. Allah sampai mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu sangat berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin satu hal yang tidak pernah atau belum pernah dilakukan oleh Bapak Ibu adalah saat kita dalam kondisi kesedihan yang memuncak atau dalam kondisi terdesak, terancam. Pernah nggak kita melakukan itu? Padahal itu jelas ya ayatnya. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau kita dalam kondisi gundah gulana, dalam kesedihan yang mendalam, pertama sabar, kedua sholat. Ini dilakukan oleh para sahabat dan para ulama. Ketika dalam sedih, bahagia, mereka sholat. Dalam sedih juga sholat. Sholat apa namanya? Sholat mutlak aja, sholat sunnah. Ya, udah selesai 2 rakaat. Allahu Akbar. Insya Allah segala keluh kesah kita,
masalah-masalah yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah SWT melalui sholat kita. Sholat Pak, jadi kenapa sholat menjadi berat? Karena kita tidak memahami esensi sholat ini, bahwa kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Allah itu tidak berkurang izzahnya, tidak berkurang pengaruhnya, harga dirinya. Meskipun seluruh manusia di dunia nggak ada yang sholat, tetap Allah eksis, tetap Allah punya izzah, tetap Allah maha hebat, tetap Allah maha tinggi. Jadi yang butuh sholat itu siapa? Kita Pak yang butuh. Yang butuh kita Bu. Maka bagaimana supaya menjadikan sholat kita nyaman? Rasulullah suatu saat pernah menyampaikan kepada Bilal, bukan azannya beliau. Ketika datang waktu sholat, Rasulullah menyampaikan, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi rupanya Nabi dan para sahabat juga orang-orang beriman menganggap sholat itu adalah waktu istirahat terindahnya mereka. Jadi kita sholat itu bukan sebuah beban Bapak Ibu sekalian, tapi justru sholat kita adalah istirahat kita dari kepenatan hidup, dari pekerjaan kita yang berat-berat. Sholat itu adalah istirahat kita, istirahat terbaik kita. Bukankah kita kalau belajar tentang bagaimana merefleksi tubuh ini dengan gerakan-gerakan tertentu, contohnya yoga, kemudian Mahatma dan sebagainya, semuanya kan ada gerakannya, katanya supaya tubuh menjadi rileks dan fresh. Ini sholat Pak, gerakannya sudah terjamin, sudah dicontohkan Rasulullah, dan itu sangat menyehatkan. Maka orang yang sholatnya benar, dengan membawa hatinya, tidak kemana-mana pikirannya, hatinya, dan mengkhususkan diri untuk sholat, insya Allah dia akan bugar sepanjang masa, tidak akan pernah pikun Pak. Insya Allah. Yuk, sholat dengan benar. Boleh nanti suatu saat diadakan pelatihan sholat berkualitas. Kalau sholat khusyuk sepertinya belum makom kita. Karena siapa yang sholatnya bisa khusyuk? Bisa nggak? Tidak mungkin kan? Tapi belajar khusyuk bisa. Tapi kalau sholat khusyuk itu makomnya para nabi dan para wali. Tapi belajar khusyuk harus. Sholat Pak, ya Allah, jangan ditinggalin. Saya miris kemarin mendapatkan laporan belum lama ini oleh sahabat saya mengadakan survei di setiap sekolahan yang ada di Kabupaten Tangerang. Sebuah gerakan namanya gerakan Hayya 'alas Shalah. Mungkin Bapak Ibu ada yang dengar, yang anaknya sekolah di SMA. Dia, teman saya mengadakan survei di sana. Di setiap kelas ditanya, siapa yang sholat 5 waktu? Jawabannya miris. Angkanya itu yang sholat 5 waktu itu antara 4 sampai 8 anak dalam satu kelas yang isi 40 anak. Islam, kemana mereka? Lebih luas lagi, kemana bapak ibunya selama ini? Membiarkan anaknya tidak sholat 5 waktu. Kenapa seperti itu? Merasa santai, merasa aman. Kita tidak aman Bapak Ibu kalau anak kita tidak sholat Bu. Tidak aman. Kita datang nanti mengharap kepada Allah membawa amal yang banyak, dengan pahala ibadah kita bisa terganjal. Anak kita nanti akan tergopoh-gopoh mengatakan, saya protes ya Allah, kenapa saya masuk neraka gara-gara nggak sholat? Karena saya tidak pernah diajarin orang tuanya, tidak pernah dipaksa diajak untuk sholat bersamanya. Saya protes, saya nggak mau kalau bapak saya masuk surga sementara saya ke neraka. Akhirnya apa? Bapaknya ikut ke neraka. Penting Bapak ini menjaga anak istri kita, karena perintah Allah adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Tidak qu anfusakum naro, tapi wa ahlikum. Maka ahli kita, istri dan anak kita ada tanggung jawab kita semuanya. Tidak bisa dibiarkan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, maka sholat kita adalah mi'raj kita kepada Allah.
Nah, rupanya kita punya Mi'raj juga. Punya. Kalau Nabi Mi'rajnya langsung menghadap Allah, maka kapan Mi'raj kita? Mi'raj kita adalah saat menghadap kepada Allah dalam sholat. Kok bisa kita ya sampai baru Allahu Akbar langsung ingatnya jemuran. Aduh, jemuran nih, hujan kayaknya. Aduh, hujanan. Padahal sebelumnya fokus begitu. Allahu Akbar. Waduh, hujan tadi benar nggak ya? Wah. Udah gitu ada yang, aduh, ini saya udah ditunggu nih sama relasi saya nih. Terus semua hal yang nggak penting masuk semua dari pikiran. Padahal kita mengucapkan sesuatu yang menjadi janji kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kok bisa ya kita sudah mengatakan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri mengatakan dengan mulut kita dan hati kita, tapi pikir kita nggak ke situ gitu. Kok bisa gitu? Coba kebayang nggak Pak? Kita sudah berdiri tegak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi katsira, subhanallah wa mutawassila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Pikiran kita kemana? Pikiran kita ke bengkel, ke kantor, ke pasar, makanan, ke teman, apalagi ke perempuan ya. Padahal kita sendiri mengucapkan itu, Bapak Ibu sekalian, itu hal yang sangat penting. Mitsaqan ghalidha, itu perjanjian berat kita dengan Allah SWT. Kita sudah mengatakan hidupku, matiku, sholatku, ibadahku untuk Allah SWT. Kenapa tidak membawa hati kita? Kenapa kata-kata itu tidak sampai ke hati kita? Ini pertanyaan besar bagi kita semuanya. Kemudian saat tahiyat inilah pangkal mi'raj kita kepada Allah. Ini adalah dialognya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Rasulullah menghadap kepada Allah dalam mi'raj. Kemudian apa yang disampaikan? At-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala keselamatan, semuanya adalah milik Allah SWT, dan segala kebaikan milik Allah SWT. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai Nabi, juga keberkahan, juga rahmat. Masya Allah. Nabi diberikan salam oleh Allah, langsung beliau ingat umatnya. Maka Rasulullah mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera itu untuk kami dan juga untuk hamba-hambamu ya Allah yang saleh. Rasul tidak lupa dengan umatnya. Rasul tidak lupa dengan umatnya, tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ingat Bapak Ibu sekalian, nabi yang lain kalau umatnya ngeyel, umatnya bangkang, didoain hancur dan dihancurkan oleh Allah. Contohnya Nabi Nuh, ya Allah, la taj'al 'alal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, kalau kamu biarkan dari orang-orang kafir itu melahirkan anak mereka, pasti anak-anaknya hanya akan menjadi anak yang kafir saja. Nabi yang lain, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah sayang banget pada kita. Ingat ketika beliau hijrah ke Taif dan dilempari dia dengan batu sampai berdarah beliau kakinya. Kemudian malaikat gunung datang, ya Rasul, kalau diperbolehkan saya akan timpakan gunung di atas Taif agar semuanya binasa oleh karena mereka menyanyiakan kamu. Rasul,
Ya Allah, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka nggak tahu. Enggak, bukan kesengsaraan, bukan kebinasaan yang diinginkan Rasulullah, meskipun banyak yang membangkang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya memusuhi beliau. Beliau nggak marah, tidak mendoakan keburukan untuk mereka, bahkan mendoakan, ya Allah, kalau hari ini mereka tidak menerima dakwahku, maka mohon jadikan anak-anak yang keluar dari sulbi mereka adalah orang-orang yang hanya menyembah kepadamu saja, ya Allah. Maka Allah ijabah doanya. Ketika mereka wafat, anak-anak yang hidupnya, mereka semua berislam dengan keislaman yang kuat di Taif. Salat, bagus sekalian. Nah, permasalahan berikutnya adalah salat berjamaah bagi laki-laki. Ini kebetulan ibu-ibu udah nggak ada, tinggal bawa ini. Penting sekali ini. Ya, ini khusus untuk laki-laki. Salat berjamaah hukumnya apa, Bapak Ibu sekalian? Ibu nggak ada ya? Ada dua pendapat. Madhab kan ada 4. Ada madhab siapa? Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Madhab Hanafi dan madhab Hambali yang ke-1 dan yang ke-4 berkesimpulan bahwa sholat wajib bagi laki-laki itu adalah dengan berjamaah di masjid. Hukumnya fardu ain. Nah, ada yang pengikut madhab Hambali nggak? Fardu ain itu berarti kalau tidak dikerjakan dosa. Tetap sholatnya sah kalau sendirian sah, tapi dia berdosa kalau tidak berjamaah. Yang satu lagi madhab Hambali dan madhab Imam madhab Imam Malik dan madhab Imam Syafi'i mengatakan hukum sholat fardu berjamaah bagi laki-laki itu fardu kifayah. Nah, tetap fardu, Pak. Judulnya tetap wajib. Fardu kifayah itu apa? Apabila ada yang sudah menjalankannya, maka orang lain yang tidak mengikutinya tidak berdosa. Itu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, saya banyak melihat ada musola atau masjid, kalau masjidnya enggak, yang kalau waktu zuhur asar tidak ada adzan. Kan berarti nggak ada yang jamaah di situ kan? Maka kalau fardu kifayah berarti satu kaum itu dosa semua, Bapak. Ingat firman Allah dalam surah Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimusy syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan menguasai mereka, menguasai satu kaum. Dalam tafsir itu Katsir dinyatakan, kata Rasulullah, yang dimaksud ayat syaitan menguasai mereka adalah ketika di satu kampung, walaupun hanya ada 3 laki-laki di sana, kemudian tidak didirikan sholat berjamaah, maka kampung itu sudah dikuasai syaitan. No, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak terutama, ibu tuh nggak dengar nggak apa-apa. Apabila ada satu kaum, baik tingkat RT, RW, kemudian ada waktu yang di sana tidak didirikan sholat berjamaah, maka kaum itu sudah dikuasai syaitan. Naudzubillah, masya Allah. Ya istighfar semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Dikuasai syaitan Bapak sekalian. Dua-duanya wajib. Jadi Bapak Ibu sudah ada masjidnya, tolong soknya dipenuhi. Jangan lagi-lagi 6 orang, 10 orang jamaahnya. Nangis masjidnya. Saya sudah dibangun sedemikian besar, kok tadi kata guru kita Ustaz Ridwan, hari pertama, kedua masih banyak jamaahnya, tapi giliran sudah 1 minggu baik, ngilang kemana.
Aduh ya Allah. Laki-lakinya ada berapa? Coba dihitung Pak DKM. Dihitung nih laki-laki satu warga ini ada berapa? Ya absen kalau perlu. Siapa yang nggak sholat jamaah di sini? Tanya, kenapa nggak sholat jamaah? Padahal itu punya wajib. Nih, yang membuat wajib lagi karena ada hadis sahih, hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah pernah menyampaikan, seandainya bukan karena urusanku yang banyak, saya ingin ketika tiba waktu sholat, ingin segera sholat dikerjakan, lalu saya dengan laki-laki lain mengunjungi rumah-rumah yang laki-laki yang tidak mau sholat berjamaah, lalu saya akan bakar rumah-rumah itu. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah itu nggak suka banget kalau ada orang laki-laki sehat. Bahkan Bapak sekalian, ada Ibnu Umi Maktum. Ibnu Umi Maktum ini laki-laki yang buta. Dia muadzin kedua setelah Bilal. Dia pernah minta izin pada Rasulullah, ya Rasul, bolehkah saya meminta izin untuk sholat di rumah? Tadinya Rasul mengatakan, silakan. Baru berapa langkah sudah dipanggil lagi, wahai Abdullah, bukankah kamu dengar adzan? Ya, saya mendengar Rasul. Maka ketahuilah, selama kamu mendengar adzan, datanglah ke masjid. Orang buta Pak, masih disuruh berjamaah sholatnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah? Beliau membuat tali, mengulur tali dari rumah ke masjid, supaya kalau jalan megang tali itu biar nggak tersesat. Subuhnya nggak pernah ketinggalan. Masya Allah, orang buta Pak. Masa kita kalah dengan orang buta Pak? Ya, Masya Allah, kita berat banget. Makanya kata orang benar, perjalanan paling jauh dan terberat adalah perjalanan menuju masjid. Benar nggak Pak? Karena kalau kita bahkan bisa ke mancanegara, ke Malaysia, ke Bali, wah bangga banget, ke Bali, ke Bali nih, ke Jogja. Tapi kalau ke masjid kayaknya berat, kayaknya jauh banget ke masjid, padahal dekat sekali. Nah, yuk kita sholat berjamaah. Kalau bukan kita, siapa yang mengisi saf sama kita? Karena setiap tempat itu akan menjadi saksi kelapa. Masjidnya, karpet yang kita injak, keran wudhunya, airnya, tapak-tapak kaki kita akan menjadi saksi kepada Allah. Ya Allah, saya bersaksi bahwa orang ini beribadah dengan Engkau dengan baik. Beliau selalu ke masjid menjalankan sholat fardunya. Subhanallah. Maka pahala sholat jamaah itu sudah besar sekali Pak, 27 kali lipat. Kenapa demikian? Setiap langkah kita, satu langkah kita diampuni dosanya, satu langkah lagi ditinggikan derajatnya. Terus, dan sepanjang kita menunggu qomat, sepanjang itu pula pahala sholatnya sudah berlaku untuk kita Pak. Maka siapa yang paling dulu datang, dia paling banyak pahalanya dalam menunggu waktu sholat. Insya Allah. Semoga setelah ini kita merenungkan peristiwa Isra Mi'raj ini, menggugah hati kita yang tadinya mungkin sholatnya masih senang di rumah menyendiri dan merem ya. Semoga setelah ini bisa sholat berjamaah di masjid, memenuhi masjid-masjid ini, dan masjid ini tidak pernah kosong seterusnya. Amin. Dan kita semua kelak dipertemukan oleh Allah dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadan Allah majmu'un ala minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat dan motivasi buat kita. Amin. Bapak dan Ibu serta jamaah yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian kegiatan telah kita lalui, dan sekarang tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup dan doa serta ramah tamah. Untuk itu dimohon kesediaannya dan keikhlasannya dari Abah Haji Ibrahim untuk memimpin doa. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi mustafa wa ala alihi
Memang berat Pak Ustaz, sholat itu luar biasa berat. Untuk ke masjid itu berat, tapi saatnya datang paling depannya imam. Itu depannya imam nanti itu Ustaznya. Yang biasa malas sholatnya depannya imam. Mudah-mudahan setelah kita dengarkan tadi dari guru-guru kita, Bapak Ustaz Ridwan dan juga Ustaz Fadil, mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sholat. Memang sholat Isra Mi'raj ini adalah intinya sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baiti wa karam syahuli lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatin asyhadu Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalika al-karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha syarra min jamil barakatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma dinas siratal mustaqim. Allahumma dinas siratal mustaqim. Allahumma dinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlullahi wa kafa billahi alima. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi al-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli minasy shalihin. Rabbi habli minasy shalihin. Rabbi habli minasy shalihin. Allahumma rabbana dinal jannata ma'al abrar. Ya jisiakum ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 66676667
65 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.